Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya membuat refleksi koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional atau social emotional learning ini merupakan sebuah pembelajaran yang bertujuan menguatkan paradigma dan praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebelumnya saya berpikir kemampuan berelasi dilakukan dalam penugasan atau tugas kelompok ini merupakan bagian dari social emotional learning. Ternyata tidak seperti itu. Ternyata PSE ini bisa diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran. Kemudian ide pembelajaran ini merupakan salah satu komponen yang ingin saya terapkan atau saya integrasikan ke dalam konten pembelajaran. Berikut kerangka pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh. Dalam mewujudkan kesejahteraan psikologis atau well-being, kerangka ini diadaptasi dalam Hawkins 2017. Kemudian, penerapan pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh ini secara terhubung, kemudian terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit dalam mewujudkan terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Ada apa saja? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, mindfulness. Kesadaran penuh atau mindfulness ini menurut Kabat-Zinn dalam Hawkins 2017 halaman 15 dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan. Berbagai kegiatan kesadaran penuh dalam sehari-hari memungkinkan seseorang membangun kesadaran penuh untuk dapat memberikan perhatian secara sadar bertujuan yang didasarkan keterbukaan pikiran, rasa ingin tahu, dan kebaikan yang akan membantu seseorang dalam menghadapi situasi menantang dan sulit. Secara saintifik, latihan mindfulness ini yang konsisten akan memperkuat hubungan sel-sel saraf neuron atau otak yang akan berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran. Bisa dilihat dari diagram di bawah, di mana kesadaran diri ini bisa memberikan penghargaan terhadap perbedaan dan empati, kemudian pemahaman diri dan orang yang lebih, kemudian kemampuan menghadapi tantangan dan perspektif yang berbeda-beda dari orang lain. Pada saat menghadapi kondisi menantang, misalnya pada saat seorang guru berhadapan dengan perilaku murid yang dinilai tidak disiplin, mekanisme kerja otak akan mengarahkan diri untuk berhenti, menarik napas yang panjang, memberikan waktu untuk memahami apa yang didasarkan dari diri sendiri, memunculkan empati, memahami situasi yang terjadi, mencari tahu apa yang dirasakan oleh murid, dan mau mendengarkan dengan penuh perhatian. Respon guru yang berkesadaran penuh akan dapat membangun koneksi rasa percaya pada murid, kemudian rasa percaya dari murid kepada guru. Ada pepatah mengatakan,
seberapa banyak gelar yang dimiliki seorang guru, kalau murid tidak paham bahwa gurunya peduli dengan mereka, maka mereka tidak akan pernah dapat belajar dari gurunya. Koneksi rasa yang aman, rasa yang percaya di antara guru dan murid akan memicu lingkungan dan suasana belajar yang kondusif dalam pembelajaran. Kesadaran penuh atau mindfulness ini dapat dilatih, ditumbuhkan melalui berbagai kegiatan. Artinya, kita dapat melatih kemampuan untuk memberikan perhatian yang berkualitas pada apa yang kita lakukan. Kegiatan-kegiatan seperti latihan menyadari napas atau mindful breathing, kemudian latihan bergerak secara sadar, mindful movement, yaitu bergerak yang disadari kesadaran tentang intensi dan tujuan dari gerakan. Kemudian latihan berjalan secara sadar dengan menyadari gerakan tubuh saat berjalan dan berbagai kegiatan sehari-hari yang mengasah indera. Nah, ini melibatkan mata, telinga, hidung, indera perasa, indera sensori, kemudian peraba kita. Kegiatan-kegiatan ini dianggap bisa melatih kesadaran penuh kita. Nah, bergerak dengan sadar, berjalan sadar, seluruh tubuh dapat diawali dengan cara yang paling sederhana, yaitu dengan gerakan bernapas atau menyadari napas. Berikut salah satu contoh gerakan yang bisa kita lakukan untuk kesadaran penuh atau mindfulness. Latihan ini namanya latihan stop. Halo Bapak Ibu calon guru penggerak, apa kabar? Ini adalah latihan sederhana untuk membangun kondisi berkesadaran penuh atau mindfulness. Latihan ini dinamakan latihan STOP, stop. Caranya dengan berhenti, menarik napas dalam, mengamati apa yang terjadi pada tubuh, perasaan, dan pikiran. Setelah itu, lanjutkan kegiatan Anda kembali. Latihan ini dapat membantu Anda meredakan ketegangan atau stres yang sewaktu-waktu Anda rasakan sehingga dapat mengembalikan fokus Anda pada tugas-tugas Anda. Anda dapat mempraktikkan latihan ini sebagai jeda dalam mengerjakan tugas atau untuk membantu Anda membangun fokus dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Mari kita praktekkan bersama-sama. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali.
Napas masuk, napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Ya, video tadi menunjukkan bahwa kita berlatih untuk menggunakan atau mengembalikan kesadaran penuh kita. Ini sangat membantu untuk mengembalikan kepercayaan diri kita. Yang berikutnya, PSC ini mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, di mana pembelajaran yang mampu menciptakan pengalaman belajar bagi murid untuk menumbuhkan dan melatih 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama, ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran diri ini kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi konteks kehidupan. Ini ada beberapa contoh untuk kesadaran diri, seperti dapat menggabungkan identitas pribadi dengan identitas sosial, mengidentifikasi kekuatan aset dirinya dan budaya, mengidentifikasi emosi dalam diri, menunjukkan integritas dan kejujuran, dapat menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai, kemudian memupuk efikasi diri, memiliki pola pikir bertumbuh. Nah, ini salah satu contoh-contoh untuk penerapan kesadaran diri. Yang berikutnya adalah manajemen diri. Manajemen diri ini kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Contohnya, ada mengelola emosi, mengidentifikasi, menggunakan strategi untuk pengolahan stres, disiplin, kemudian merancang tujuan pribadi, kemudian memperlihatkan keberanian untuk mengambil inisiatif, kemudian mendemonstrasikan kendali diri, baik untuk diri sendiri dan juga dalam kelompok. Ini salah satu contoh-contoh untuk kegiatan manajemen diri. Yang berikutnya adalah kesadaran sosial. Kesadaran sosial ini kemampuan untuk memahami sudut pandang
dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya konteks yang berbeda. Ya, contohnya mempertimbangkan pandangan pemikiran orang lain, mengakui kemampuan orang lain, kemudian menunjukkan kepedulian. Nah, ini mengidentifikasi ragam norma sosial, termasuk dengan norma-norma yang menunjukkan ketidakadilan. Ini salah satu contoh-contoh untuk kesadaran sosial. Yang berikutnya adalah keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi ini kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan suportif, ya, seperti berkomunikasi secara efektif, kita memperlihatkan kompetensi budaya, mempraktikkan kerjasama antar tim, kemudian kita menunjukkan sikap kepemimpinan, ya, kemudian mencari dan menawarkan bantuan apabila ada yang membutuhkan, dan salah satu yang terakhirnya itu, salah satu contohnya, turut membela hak-hak orang lain. Ini salah satu kompetensi keterampilan berelasi dalam KSE. Ya, kemudian yang terakhir yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di sini kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasarkan atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi bermacam-macam tindakan dan perilaku kesejahteraan psikologis atau well-being diri, baik untuk diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Ya, ini contohnya rasa ingin tahu, kemudian berlatih membuat keputusan, mengantisipasi mengevaluasi konsekuensi dari tindakan, kemudian merefleksikan peran seseorang. Nah, yang terakhir ini mengevaluasi dampak atau pengaruh dari seseorang, hubungan interpersonal, komunitas, dan kelembagaan. Ini salah satu contoh KSE dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Baik, kerangka yang terakhir yaitu well-being. Well-being ini sangat sering kita dengar, bahkan kita berusaha untuk mengetahuinya atau mencapainya. Well-being ini mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas. Tidak hanya akan berpotensi menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik, namun juga memberi fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis, ya, well-being secara optimal. Well-being sendiri menurut Kamus Oxford English Dictionary, well-being ini dapat diartikan sebagai kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Ya, ini ditandai dengan sikap suasana hati yang secara umum positif, relasi yang positif dengan semua murid, guru, kemudian optimalisasi diri dan tingkat kepuasan diri yang tinggi. Ini berkaitan dengan pengalaman belajar di sekolah. Murid yang memiliki tingkat well-being yang optimum memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk mencapai prestasi akademik yang lebih tinggi, kesehatan fisik dan mental yang lebih baik, memiliki ketangguhan dan handal dalam menghadapi stres, dan terlibat dalam perilaku sosial yang lebih bertanggung jawab. Ini salah satu ciri ketika murid kita memiliki tingkatan well-being yang optimum. Mengapa pembelajaran sosial emosional ini semakin mendesak untuk kita terapkan dan praktikkan? Kita tentu memahami serta menyadari pentingnya perkembangan murid secara holistik, bukan hanya intelektual tetapi juga fisik, emosional, sosial, dan karakter. Meningkatnya jumlah kasus perundungan, tawuran, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pernikahan usia dini, kehamilan di bawah usia, murid yang memiliki motivasi belajar yang rendah hingga putus sekolah, ini menjadi salah satu faktor mengapa PSI ini mendesak. Murid dengan gangguan emosional seperti stres, kecemasan, depresi, bahkan kasus bunuh diri pada usia remaja menunjukkan masih lemahnya perkembangan sosial emosional pada murid-murid kita. Maka pembelajaran dapat menumbuhkan kompetensi sosial emosional ini adalah sebuah urgensi dalam proses pendidikan. Sebagai pendidik dan tenaga pendidikan yang memiliki
Sebagai pendidik dan tenaga kependidikan yang memilih untuk menjadi pendidik yang mendampingi murid di sekolah sepanjang hari, kita patut memikirkan bagaimana menuntun mereka untuk mencapai kodratnya. Bagaimana membimbing mereka agar dapat mengeksplorasi dan mengaktualisasi seluruh potensi dalam dirinya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, hingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Demikian refleksi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.